konsep dasar logika proporsional. Logika proporsional adalah dasar dari penalaran formal logik. Logika ini berurusan dengan pernyataan deklaratif yang benar atau salah, menggunakan penghubung logis untuk membentuk proposisi yang kompleks. Memahami dasar ini sangat penting untuk memahami konsep logika yang lebih lanjut. Ulasan ini mencakup elemen-elemen kunci seperti nilai kebenaran, penghubung logis, dan rumus yang terbentuk dengan baik. Ulasan ini juga membahas aturan dan hukum penting seperti hukum De Morgan dan aturan inferensi yang sangat penting untuk penalaran logis dan konstruksi bukti. Jadi, logika proporsional ini merupakan logika inti dari sebuah logika. Dalam logika ini terdapat operasi logika yang terdiri dari 5 penghubung logis dasar dalam logika proporsional ini. Yang pertama ada negasi. Negasi berarti terdapat kata tidak pada kalimatnya. Lalu ada konjungsi yang berarti penghubung dan. Lalu ada disjungsi atau implikasi jika maka, dan kesetaraan jika dan hanya jika. Tabel kebenaran menentukan nilai kebenaran dari suatu proposisi majemuk berdasarkan nilai kebenaran dari proposisi komponennya dan penghubung logis yang digunakan. Tautologi adalah proposisi majemuk yang selalu benar terlepas dari nilai kebenaran proposisi tersebut. Lalu kontradiksi adalah proposisi majemuk yang selalu salah terlepas dari nilai kebenaran proposisi. Jadi, jika tabel kebenaran tersebut selalu benar, maka itu disebut tautologi. Dan jika tabel tersebut selalu salah, maka itu disebut tabel konstruksi. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal equivalence logika. Tentukan hasil penyederhanaan dan penyataan logika berikut. PVQ PV negasi Q. Analisis dan penurunan ekspresi logika. Langkah 1. Identifikasi pola. Bentuk pernyataan cocok dengan hukum distribusi. Maka kita akan lebih mudah dengan mengubah A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan negasi Q. Jadi jika hal tersebut sudah diubah dan kita bandingkan dengan pola-pola pada analisis equivalence berikut, maka kita mendapatkan bahwa pola tersebut cocok dengan pola distribusi. Setelah itu kita lanjut ke analisis step selanjutnya. Kita pada tahap penurunan. P disjungsi Q, konjungsi P disjungsi Q negasi Q sama dengan P disjungsi Q konjungsi negasi Q. Langkah penyederhanaannya, karena Q disjungsi negasi Q selalu benar false, sehingga P konjungsi false dan P. Jadi kesimpulannya P konjungsi Q dan disjungsi P konjungsi negasi Q ekuivalen dengan P, artinya nilai kebenaran pernyataan hanya ditentukan oleh P. Jadi ini bernilai false atau salah pada contoh soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziaropi Giahdanto akan
menjelaskan mengenai heuristic search dan best first search. Yang pertama adalah pengertian best first search adalah algoritma yang digunakan dalam AI untuk menemukan jalur paling efisien melalui sebuah graf. Algoritma ini memprioritaskan node berdasarkan heuristik yang memperkirakan jalur terbaik menuju tujuan. Jadi metode ini adalah sebuah cara untuk menemukan rute paling efisien melalui nilai node heuristik yang terkecil atau paling terbaik. Yang kedua adalah peran heuristik dalam AI. Fungsi heuristik dalam AI sangat penting untuk mempercepat penemuan solusi. Salah satu manfaat menggunakan algoritma heuristik adalah kemampuan untuk menghasilkan solusi yang layak untuk situasi yang ada dengan cepat. Karena solusinya cukup cepat, solusi tersebut kadang bisa saja tidak sempurna dan hanya mendekati kecocokan atau tidak terlalu cocok. Jadi, peran heuristik dalam AI adalah untuk menemukan solusi dengan cepat, meskipun tidak terlalu cocok dengan situasi yang ada. Selanjutnya adalah proses penelusuran solusi. BFS bekerja dengan menggunakan antrian prioritas untuk mengeksplorasi node yang paling menjanjikan terlebih dahulu berdasarkan nilai heuristik. Algoritma ini memelihara dua daftar, yaitu daftar terbuka atau open untuk node yang belum dieksplorasi dan daftar tertutup closed untuk node yang telah diperiksa. Proses penelusuran solusinya sebagai berikut. Yang pertama adalah inisialisasi. Masukkan node awal ke open list. Open list diurutkan berdasarkan nilai heuristik terkecil dan closed list masih kosong. Yang kedua adalah pemilihan node. Pilih node di open list dengan nilai heuristik terbaik. Pindahkan node tersebut ke closed list. Yang ketiga adalah pengecekan tujuan. Jika node yang dipilih adalah node tujuan, maka proses berhenti. Jika belum, lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, langkah keempat adalah ekspansi node. Kembangkan atau expand node tersebut. Hitung heuristik semua child node. Masukkan child node ke open list jika belum ada open atau close. Yang kelima adalah pengurutan ulang. Urutkan open list berdasarkan nilai heuristik terbaik. Ulangi proses dari langkah kedua. Dan keempat adalah terminasi. Berhenti jika node tujuan telah ditemukan. Selanjutnya adalah pencarian rute terpendek dari Arad ke Bukares. Rute terpendek dari Arad ke Bukares adalah Arad, Sibiu, ke Fagaras, dan ke Bukares. Langkah penelusurannya yaitu node heuristik dan pemilihan jalur sebagai berikut. Pertama, buat node jalur yang akan dilewati, yaitu adalah Arad, Sibiu, Fagaras, dan Bukares. Inisiasi jaraknya adalah Arad 336, Sibiu 253, Fagaras 178, dan Bukares 0. Alasan kenapa Arad ke Sibiu daripada ke Timisoara karena nilai node atau nilai heuristik dari Arad ke Sibiu lebih kecil daripada ke Timisoara berdasarkan static length distance to Bukares. Selanjutnya dari Sibiu ke Fagaras. Alasannya karena Fagaras memiliki nilai heuristik yang lebih kecil daripada Rimnicu Vilsea. Setelah dari Fagaras barulah ke Bukares. Rute ini dipilih karena memiliki jarak terpendek daripada rute lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Problem Solving Tour of Hanoi. Konsep dasar Tour of Hanoi
ada state, yaitu state adalah konfigurasi posisi semua cakram pada ketiga tiang. Misalnya tiang A, B, dan C pada suatu waktu tertentu. Setiap state menggambarkan cakram mana berada di tiang mana, urutan cakram dari bawah ke atas. Contoh state, semua cakram berada di tiang A, sebagian di tiang A, sebagian di tiang B, sisanya di C. Lalu ada initial state. Ada nawa adalah kondisi di mana semua cakram berada di satu tiang, misalnya A. Urutan cakram dari terbesar di bawah hingga terkecil di atas. Lalu ada goal state. Keadaan tujuan adalah semua cakram dipindah ke tiang tujuan, yaitu tiang C. Urutan tetap sama, terbesar di bawah, terkecil di atas. Aturan perpindahan cakram. Tower of Hanoi memiliki 3 aturan utama, yaitu hanya satu cakram yang boleh dipindahkan, lalu cakram hanya boleh dipindahkan dari atas tiang, lalu cakram yang besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Lalu di sini ada ilustrasi Tower of Hanoi. Lalu ada strategi penyelesaian Tower of Hanoi menggunakan pendekatan rekursif untuk memindahkan N cakram dari tiang A ke C dengan bantuan B. Yang pertama, pindahkan N1 cakram ke A dari A ke B menggunakan C sebagai bantu. Lalu pindahkan cakram terbesar ke N dari A ke C. Lalu ada pindahkan kembali N1 cakram dari B ke C menggunakan A sebagai bantu. Lalu ada langkah-langkah solusi. Contoh 3 cakram. Pindahkan cakram 1 dari A ke C, pindahkan cakram 2 dari A ke B, pindahkan cakram 1 dari C ke B, lalu pindahkan cakram 3 dari A ke C, pindahkan cakram 1 dari B ke A, pindahkan cakram 2 dari B ke C, lalu pindahkan cakram 1 dari A ke C. Total ada 7 langkah. Lalu ada langkah minimum. Rumus langkah minimum Tower of Hanoi yaitu T dalam kurung N sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Keterangannya N itu adalah jumlah cakram. Contoh 3 cakram sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1 yaitu 7. Lalu kaitan Tower of Hanoi dengan search problem dalam AI. Tower of Hanoi merupakan contoh klasik search problem dalam artificial intelligence karena state space, setiap konfigurasi posisi cakram adalah sebuah state. Jumlah state meningkat sangat cepat, eksponensial. Lalu kedua ada initial state dan goal state. Sama seperti dalam AI problem solving, AI harus mencari jalur dari initial ke goal state. Lalu ada operator action, aksi memindahkan satu cakram sesuai aturan. Path cost, setiap langkah memiliki biaya yang sama, satu langkah. Lalu ada search strategi, bisa diselesaikan dengan deep first search, breadth first search atau BFS. Lalu recursive atau backtracking, solusi optimal mengikuti prinsip minimal path cost. Tower of Hanoi sering digunakan untuk mengajarkan state space search, menjelaskan kompleksitas algoritma, dan contoh problematik deterministik dan fully observable AI dalam AI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dalam Natural Language Processing atau NLP, yaitu analisis sentimen.
NLP merupakan bidang dalam kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana komputer dapat memahami bahasa manusia, baik dalam bentuk teks maupun suara. Analisis sentimen adalah teknik dalam NLP yang digunakan untuk mengetahui pendapat atau perasaan seseorang terhadap suatu hal. Biasanya, hasil analisis sentimen dibagi menjadi sentimen positif, negatif, atau sentral. Contohnya, analisis sentimen sering digunakan untuk membaca ulasan produk, komentar di media sosial, atau hasil survei kepuasan pelanggan. Agar teks dapat dipahami oleh komputer, teks tersebut harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk angka. Proses ini disebut sebagai representasi teks. Dua metode yang sering digunakan adalah Bag of Words dan TF-IDF. Metode Bag of Words bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan kata dalam sebuah teks. Pada metode ini, urutan kata tidak diperhatikan, yang penting adalah seberapa sering kata tersebut muncul. Misalnya, jika sebuah ulasan sering menggunakan kata bagus dan memuaskan, maka kemungkinan besar ulasan tersebut bersentimen positif. Kelebihan Bag of Words adalah mudah digunakan dan dipahami, namun kekurangannya adalah semua kata dianggap sama penting. Metode yang kedua adalah TF-IDF, yang merupakan pengembangan dari Bag of Words. Pada metode ini, tiap kata tidak hanya dihitung jumlah kemunculannya, tapi juga diberi bobot kepentingan. Kata yang sering muncul di satu ulasan, tapi jarang muncul di ulasan lain, akan dianggap lebih penting. Sebaliknya, kata yang muncul di hampir semua ulasan, seperti kata produk atau ini, akan dianggap kurang penting. Sebagai contoh studi kasus, kita gunakan dua ulasan sederhana. Ulasan pertama berbunyi, produk ini sangat bagus dan kualitasnya memuaskan. Ulasan ini dapat dikategorikan sebagai sentimen positif karena mengandung kata-kata bernilai positif, seperti bagus dan memuaskan. Ulasan kedua berbunyi, produk ini buruk dan kualitasnya mengecewakan. Ulasan ini termasuk sentimen negatif karena mengandung kata buruk dan mengecewakan. Jika menggunakan metode Bag of Words, kita hanya melihat kata mana yang sering muncul pada ulasan positif. Kata bagus dan memuaskan muncul, sedangkan pada ulasan negatif muncul kata buruk dan mengecewakan. Dari sini komputer dapat membedakan sentimen berdasarkan kata-kata tersebut. Namun, jika menggunakan metode TF-IDF, kata-kata yang umum seperti produk dan ini akan dianggap tidak terlalu penting karena muncul di semua ulasan. Sebaliknya, kata bagus, buruk, memuaskan, dan mengecewakan akan memiliki bobot lebih tinggi karena lebih spesifik dalam menunjukkan sentimen. Bag of Words adalah metode yang sederhana dan cepat karena hanya menghitung jumlah kemunculan kata tanpa memperhatikan makna dan konteksnya. Metode ini cocok untuk analisis awal, tetapi tingkat akurasinya masih terbatas karena semua kata dianggap sama penting. Sementara itu, TF-IDF memberikan bobot yang berbeda pada setiap kata, hingga kata-kata yang benar-benar penting dalam menunjukkan sentimen menjadi lebih menonjol. Meskipun perhitungannya lebih kompleks, TF-IDF umumnya menghasilkan analisis sentimen yang lebih akurat dibandingkan Bag